Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Wijaksana dari kelas 3 Manajemen A akan menyampaikan sedikit materi mengenai uji ketepatan distribusi frekuensi data atau goodness of fit test. Chi-square dapat pula digunakan untuk menguji ketepatan distribusi frekuensi data dengan distribusi tertentu. Misalnya distribusi frekuensi data adalah merata, normal, binom. Baik, langsung ke analisisnya saja. Yang pertama, rumusan hipotesis terdiri dari H0 dan HA. Dalam uji square ini terdapat perbedaan proporsi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Pengujian ini hanya ada dua kesimpulan yang berlawanan, yaitu semua proporsi kelompok sama dan tidak semua proporsi kelompok sama. Jika ada yang berbeda, ini tidak dipermasalahkan dalam uji X kuadrat. Rumusan hipotesis H0 dan hipotesis HA adalah H0 semua proporsinya sama, HA tidak semua proporsinya sama. Yang kedua, nilai kritis, tingkat signifikansi yang digunakan disesuaikan dengan harapan kesalahan yang diinginkan. Tingkat signifikansi dan banyak kategori akan menentukan nilai pembatas antara dua daerah H0 dan daerah H0, antara daerah penerimaan H0 dan daerah penolakan H0. Misalnya pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi yang umum digunakan adalah 1%, 5%, dan 10%. Nilai degree of freedom untuk menguji kemerataan distribusi dapat ditentukan dengan formulasi K dikurang 1. Yang ketiga, nilai hitung. Pada langkah ini dilakukan pencarian nilai X kuadrat hitung dengan menggunakan rumus X kuadrat F0 dikurang FE kuadrat dibagi FE, di mana F0 adalah frekuensi observasi dan FE merupakan frekuensi harapan. Yang keempat, keputusan. Pada langkah ini diputuskan apabila pengujian akan menerima H0 atau menolak H0. Kriteria penerimaan H0 jika nilai X kuadrat hitung lebih kecil daripada nilai X kuadrat kritis. Sebaliknya, pengujian akan menolakkan H0 jika nilai X kuadrat hitung lebih besar daripada nilai X kuadrat kritis. Penjelasan secara grafik kurva distribusi X kuadrat untuk menentukan keputusan dalam pengujian ini dapat juga dilakukan, yakni dengan cara menggambar kurva distribusi X kuadrat dan kemudian ditentukan daerah penerimaan H0 dan daerah penolakan H0. Gambar kurva distribusi X kuadrat adalah sebagai berikut. H0 diterima apabila X kuadrat kurang dari X kuadrat A dibagi D dikali F. H0 ditolak apabila X kuadrat besar dari X kuadrat A dibagi D dikali F. Adapun kesimpulannya dibuat berdasarkan hasil keputusan pada langkah D. Jika keputusan yang diambil adalah menerima H0, berarti kesimpulannya adalah bahwa distribusi frekuensi data merata. Sedangkan jika keputusannya adalah menolak H0, berarti kesimpulannya adalah distribusi frekuensi tidak merata. Adapun contoh soalnya, marketing supervisor suatu perusahaan menyatakan bahwa jumlah pembeli yang membeli produk yang dijual di 6 outlet merata. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, dilakukan penelitian. Penelitian tersebut menggunakan 300 pembeli sebagai sampel. Tabel berikut ini berisikan data mengenai jumlah pembeli yang membeli di masing-masing outlet. Ada 6 outlet pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jumlah outlet pertama 55, jumlah outlet kedua 40, outlet ketiga 60, outlet keempat 65, outlet kelima 50, dan outlet yang terakhir 30. Apakah data yang diperoleh dapat mendukung pernyataan marketing supervisor tersebut? Berikut pengujian menggunakan tingkat signifikansi 5%. Yang pertama, rumusan hipotesis. H0, jumlah pembeli di setiap outlet adalah merata. HA, jumlah pembeli di setiap outlet tidak merata. Yang kedua, nilai kritisnya, jumlah kategori kolom outlet 1 dikurang 6 adalah 6. Dengan demikian, degree of freedom-nya pengujian ini K dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. Dengan A sama dengan 5% dan DF sama dengan 5. Maka nilai kritis atau pembatas antara daerah penerimaan H0 dan daerah penolakan H0 adalah 11,070. Yang ketiga, nilai hitungnya. Nilai Chi-square X kuadrat dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. X kuadrat sama dengan F0 dikurang FE kuadrat dibagi FE. Frekuensi harapannya adalah 300 dibagi 6 sama dengan 50. Dengan kata lain, pada jumlah pembeli 300 orang, pembelian merata di 6 outlet jika jumlah pembeli di masing-masing outlet adalah 50 orang. Berikut penjelasan mengenai nilai hitung dari marketing supervisor di perusahaan tadi. Yang keempat, keputusan.
Besarnya X kuadrat hitung sama dengan 17 dan nilai X kuadrat kritis sama dengan 11,070. Nilai X kuadrat hitung lebih besar dari nilai X kuadrat kritis. Dengan demikian nilai X kuadrat hitung berada di daerah penolakan H0. Dan dengan demikian pula keputusan dalam pengujian ini adalah menolak H0. Maka kesimpulannya adalah keputusan yang diambil adalah menolak H0. Maka kesimpulannya adalah distribusi jumlah pembeli di 6 outlet adalah tidak merata. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.